Hai, jangan lupa untuk subscribe, share, dan nyalakan lonceng notifikasinya ya. Sebagai bentuk dukungan kamu, kirimkan cerita pengalaman horor kamu ke email randifm31@gmail.com. Kami tunggu ya. Selamat mendengarkan. Oke, selamat datang kembali di Karam Kali Aja Seram bersama saya Mr. Randi yang akan menghibur kalian semua dengan cerita horor dan cerita-cerita seram dalam keseharian kamu. Untuk cerita kita kali ini judulnya Pocong ya. Di sini aku mau cerita lagi sebuah kejadian yang lumayan seram menurutku. Kejadian ini diceritakan sama ibuku, tapi yang ngalamin itu teman kerjanya ibuku ya. Sebut saja namanya Tante E. Nah, ibuku itu guru, kerjanya guru di sekolah dasar di daerahku. Tante E ini dia itu guru juga, sekolah dasar juga, yang sama-sama SD-nya ibuku gitu. Jadi mereka ini sama-sama guru SD. Nah, singkat cerita, setiap tahun itu ada yang namanya acara kemah pramuka penggalang. Ini mungkin buat teman-teman yang anak pramuka mungkin tahu lah ya apa itu dan ya gimana acara kemah pramuka penggalang ini. Nah, kemah pramuka itu penggalang waktu itu di tingkat kecamatan. Jadi pesertanya itu diikuti SD-SD kecamatan di tempatku. Yang jadi tempat kemah ini lokasinya itu di lapangan gitu, lapangan tapi bukan di pusat kota kecamatan gitu, tapi ada di daerah yang bisa dibilang masih pedesaan, yang secara geografis itu masih asri lah gitu. Lokasinya itu dekat atau dihapus sama gunung perbukitan sama sungai. Jadi lokasinya ini dari pusat kecamatan itu kurang lebih 30 menit lewatin itu. Jalan pedesaan gitu, jalannya nggak terlalu gede, cukup untuk dua mobil misalnya pas-pasan itu. Dan sepanjang perjalanan ya gambaran jalannya itu diapit sebelah kirinya atau sebelah selatannya itu bukit pegunungan hutan, dan sebelah kanannya di utaranya itu sungai. Sungainya ini cukup gede karena sungainya itu kalau nggak salah salah satu sungai yang terbesar di Jawa Tengah. Dia ini ngelewatin beberapa kabupaten lah, jadi jalannya itu benar-benar bukan jalan kota, belok-belok naik turun gitu. Terus sejauh perjalanan menuju tempat kemah itu juga tipe pemukimannya itu tipe yang ada sekelompok rumah gitu, cuman beberapa rumah. Terus beberapa meter itu sudah hutan, nggak ada pemukiman lagi gitu. Terus nanti beberapa meter setelah hutan itu ada pemukiman kecil gitu, beberapa rumah lagi gitu, terus nanti hutan lagi gitu. Dan minim banget pencahayaannya, pada waktu itu malah nggak ada lampu kayak gitu. Mungkin karena lokasinya yang pedesaan gitu kali ya, jadi dipilih buat acara pramuka. Karena kan pramuka biasanya ada acara trekking gitu, yang bawa kompas lah segala macam gitu, melihat peta gitu-gitu. Nah singkatnya, tibalah di hari dimana kemah pramuka penggalangan ini berlangsung. Kemahnya itu berlangsung 3 hari. Nah, pesertanya kan anak-anak SD, masih bocil-bocil banget gitu kan. Jadi guru-gurunya itu juga akhirnya ikut terlibat juga nih di acara itu gitu loh. Beda sama SMP atau SMA. Biasanya kalau lomba pramuka gitu kan, yang camping itu kan, yang kalau camping kan biasanya yang ikut tuh cuman guru pembinanya aja. Cuman guru pramuka aja lah ikut gitu, yang ikut camping atau cuman beberapa. Nah, ibuku dan tante E ini adalah salah satu guru yang ikut acara tadi. Tapi emang biasanya guru-guru perempuan itu nggak nginap gitu, nggak ikut tidur di tenda, nggak ikut tidur di tempat camping. Biasanya yang tidur di tenda itu kan kebanyakan guru laki-laki ya. Jadi yang guru perempuan tuh kayaknya pagi itu datang ke acara kemah gitu, terus nanti sorenya pulang gitu. Nah, ibuku sama tante E itu ikut acara gitu, tapi sorenya atau malamnya balik lah gitu. Nah, ini kan tadi kemahnya 3 hari. Aku nggak tahu nih ceritanya di hari keberapa gitu, tapi ceritanya berangkatlah si ibuku sama tante ini ke acara kemah itu.
mereka itu bawa motor sendiri-sendiri nih, itu dari sekolah gitu, dari SD. Ibuku bawa motor sendiri, tante bawa motor sendiri. Sampailah di sana di lokasi kemah. Sampai di lokasi kemah terus ikut kegiatan lah segala macam. Terus akhirnya udah sore. Sudah sore ini ibuku mutusin buat pulang itu, buat pulang duluan gitu. Pamit sama guru-guru lain. Sedangkan tante E dan guru yang lain itu masih di acara kemah pramuka itu. Tapi sebenarnya tantenya kan pulang juga sebenarnya, cuman dia tuh pulangnya malam gitu, dia pulang malam. Nah, karena dia pulangnya malam, jadi dijemputlah si tante ini sama suaminya, sama anaknya, pokoknya sama keluarganya lah gitu. Karena jemputnya ramaian, jadi jemputnya tuh pakai mobil. Tapi kan tadi tante E bawa motor sendiri ya. Jadi ceritanya tante E ini nanti pulangnya tetap naik motor sendiri. Nah, suami sama keluarga ini ngikutin atau ngawal pakai mobil dari belakang. Singkat cerita, selama perjalanan menuju lokasi kemah keluarganya Tante E ini nggak ngalamin apa-apa. Selamatlah sampai tujuan dan udah ketika sampai mereka ngobrol-ngobrol dulu sampai nonton acara pramuka mungkin ya. Kan karena biasanya kan ada api unggun gitu. Terus akhirnya mereka memutuskan untuk pulang. Kayak yang udah aku bilang, tante ini tetap bawa motor sendiri. Suaminya naik mobil di belakang gitu kan sama keluarganya yang lain. Pulanglah mereka. Nah, sebelumnya kan udah aku bilang juga bahwa tipikal pemukiman di sepanjang jalannya itu adalah sedikit rumah terus hutan. Terus rumah sedikit lagi terus hutan lagi begitu. Pas perjalanan pulang itu masih di area pemukiman, Ibu EE ini santai-santai aja gitu, nggak ada apa-apa. Tante nggak ada apa-apa, keluarganya di mobil juga nggak ada apa-apa gitu. Dan tante EE ini di depan kan juga kesorot gitu sama lampu mobil di belakangnya. Dan yang paling kondisi jalannya memang nggak ada pencahayaan, tetap gelap gitu loh. Minim banget pencahayaannya pada waktu itu. Sampai akhirnya tibalah memasuki area yang nggak ada pemukimannya lagi, benar-benar sampingnya itu sungai dan hutan pegunungan gitu. Sudah nggak ada rumah-rumah lagi. Nah, di sini ceritanya pas masuk area hutan ini, Tante E kan kesorot sama lampu mobil gitu kan. Yang dari awal Tante E itu naik motor sendirian, pas masuk area yang nggak berpenduduk, kelihatan dong dari mobil kalau Tante E ini naik motor di depan itu. Ternyata nggak sendirian. Ada sosok yang duduk di jok belakang motor Tante E. Duduknya nyamping kayak orang yang nebeng gitu. Dibalut kain warna putih, duduk nyamping dan diam. Ya, itu pocong ya. Jadi di perjalanan pulang itu keluarga Tante E semua dari dalam mobil ngeliat kalau Tante E itu lagi boncengan sama sosok pocong. Langsung aja pada takut semua, teganglah semua keluarganya, panik gitu semuanya karena takut mereka ngelihat pocong itu. Tante ini nggak tahu, dia nggak tahu gitu, pada bingung kan. Akhirnya suami tante ini inisiatif buat klakson-klakson mobilnya itu kan tadi, gitu berharap tante ini dengar gitu dan berhenti. Tapi anehnya tante ini tetap jalan aja, motornya kayak nggak ada apa-apa, kayaknya nggak dengar apa-apa gitu. Pada bingung kan yang di mobil semuanya. Terus diklakson terus dimunyiin. Akhirnya pada baca doa-doa gitu lah, tapi masih tetap aja pocong itu masih nebeng di jok belakang tante E gitu. Dan tante E itu nggak ada respon lah gitu. Sampai akhirnya tante E jalannya itu mau masuk atau mau ngelewatin sebuah area pemakaman. Nah, pas ngelewatin area pemakaman ini, tiba-tiba sosok pocong itu ngilang gitu aja. Gak tahu masuk ke makam atau kemana. Pokoknya tiba-tiba hilang gitu. Di situ keluarga Tante E kaget juga sebenarnya, kaget tapi ya katanya agak lega sedikit sih karena sosok tadi itu udah hilang gitu. Cuman tetap mereka masih deg-degan nih, masih agak takut-takut gitu. Sampai akhirnya Tante E ini sampailah ke rumah nih, rombongan si Tante E sama keluarganya. Dan langsung dia tuh keluarganya Tante itu cerita ke Tante bahwa
tadi ada kejadian kayak gitu di jalan. Tante E kaget, bingung dan takut juga. Cuman kata Tante E, anehnya Tante E itu nggak ngerasain apa-apa, nggak ngerasain berat motornya, nggak ngerasain kayak ada bonceng di belakang atau gimana gitu. Dan dia itu sama sekali nggak dengar suara klakson dari mobil yang di belakang itu. Jadi kayak ya udah jadi naik motor biasa aja gitu, makanya dia juga nggak berhenti gitu. Tapi alhamdulillahnya Tante E dan keluarga ini nggak kenapa-napa sih, ya gitu. Jadi tante ini nggak sadar bahwa dia habis ngalamin kejadian yang bisa disebut supranatural lah gitu, tapi dia sendiri nggak sadar. Dari cerita ini mungkin hikmahnya kalau kita ngelewatin jalan yang sepi, yang minim pencahayaan, mungkin lebih baik ngelewatinnya atau pulangnya lewat jalan itu pas matahari lah, jangan malam banget gitu kan. Apalagi perempuan akan rawan juga kejahatan kayak begal dan lain-lain gitu kan, atau juga sendirian itu minimal dijemput keluarga lah atau gimana gitu. Ya udah, cerita kedua dari aku. Mohon maaf kalau ceritanya terlalu singkat dan pembawaannya caranya cerita kurang baik. Makasih banget udah didengerin ya. Insya Allah next aku bawain lagi ceritanya, karena masih ada beberapa cerita yang pengen sampaikan juga buat kalian. Terima kasih, sampai jumpa. Jangan lupa subscribe, like, dan komen.